Senyum ya. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terus. Baik, di sini sudah pernah bimbingan kelompok belum? Jadi bimbingan kelompok adalah bimbingan yang diberikan secara kelompok untuk memberikan informasi guna membantu anggotanya dan menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Saya harap dalam proses bimbingan kelompok kalian semua aktif agar dinamika kelompoknya hidup. Ya. Nah, tujuannya dapat mengembangkan potensi dan percaya diri. Di dalam bimbingan kelompok juga terdapat asas, yakni asas kesukarelaaan, yang dimana teman suka rela dalam kegiatan kali ini. Ada yang terpaksa atau enggak? Datang sendiri saya Bu sekarang. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rima dari Serang dan sebelah kanan saya siapa? Mbak dari Jakarta Selatan. Dan sebelahnya? Dari Mancak. Oke. Mbak Willy dari Bali. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Bintang dari Bandung. Bulan ya pasti. Perkenalkan nama saya Maura dari Tangerang. Perkenalkan nama saya Anjani dari Bogor. Saya Vita Aridrus dari Aridrus. Jakarta Pusat. Oke, baik, saya ulang lagi. Ini Naura, Angga, Aurel, Minta, Afinka, terus Anjani sama Mauda. Oke, baik. Nah, apakah kalian sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok? Siap. Ibu, sangat siap. Oke, baik. Baik di dalam bimbingan kelompok ada yang namanya topik, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik tugas yakni judulnya dari saya sendiri, sedangkan topik bebas maka judulnya dari kalian semua. Oke, kalian mau topik apa? Bebas. Tugas. Oke, baik. Jadi yang milih topik bebas siapa? Oke, kalau topik tugas. Oke. Berarti lebih banyak topik Bebas. Selanjutnya topik bebas. Nah, apa ada? Jadi kebanyakan dari kita topik bebas. Kalian mau usulin judulnya apa? Pusing. BK-nya pusing. Dari kemungkinan mungkin bisa dari yang seperti itu. Saya pengen usulin pinjol aja deh, pinjaman online. Kan sekarang kan marak-maraknya pinjaman online. Jadi kayak daripada saya pinjam ke saudara, bukannya pinjemin malah diomongin, mendingan saya pinjam online kayak gitu. Yang melibatkan malah dia keteteran yang kayaknya. Saya nambah lagi ya, jadi kan dari stres juga kan itu. Jadi untuk saya pinjaman online sih, saya pengen usulin itu. Oke, baik. Saya mau alkohol. Alkohol narkoba. Narkoba. Mau narkoba katanya. Saya ingin ini Bu tentang itu biasa apa sih namanya korupsi uang kasus sekarang tuh ya yang suaminya Sandra Dewi itu kan korupsi uang dana sampai bertriliunan 271 triliun gitu sih. Saya mengusulkan video online Bu.
siapa? Kalau yang milih narkoba, terus kalau yang milih korupsi, Penggalangan dana. kalau judi online, judi online siapa? Ya, oke. Jadi menurut kalian judi online itu seperti apa sih gitu? Izin ya Bu. Jadi judi online itu merupakan sebuah praktik perjudian yang dilakukan secara online ya, itu bisa diakses melalui internet, yang dimana banyak orang yang bertaruh uang pada hasil acara atau permainan tertentu. Nah, judi online bisa mencakup segala hal mulai dari taruhan olahraga ya, hingga permainan kasino seperti poker, blackjack atau mesin slot, yang semuanya dapat diakses dan dimainkan secara online melalui situs web ataupun aplikasi. Nah, mungkin dari yang lain Kalau ada yang bertanya, Jadi maksudnya, jadi zaman sekarang mungkin canggih ya. Kan dulu kalau judi itu kayak masuk ke tempatnya gitu, tapi sekarang tuh udah bisa melalui website kayak gitu kan. Terus menurut saya sih yang pernah menggunakan, yang pernah main kayak itu tuh kemungkinan dia bakal kecanduan kayak gitu, karena jadi tuh dia rasa penasarannya tuh muncul kayak gitu kan. Pertama, wih dapat nih gitu kan, mungkin awal-awal dia pasti dapat. Nah pas dapat itu dia kecanduan, nanti kalau main lagi dapat nggak ya kayak gitu kan. Jadi dia timbul tuh rasa penasarannya kayak gitu kan. Jadi alhasil dia ikut lagi, terus kan nggak mungkin dong dia bakal menang lagi, soalnya kan emang dia sistemnya itu lebih pintar lah dari dia kayak gitu menurut saya. Dan menurut saya sih, pengalaman saya sebelum madrasah itu ada tuh yang kayak Sambutannya. ya itu kan termasuk itu juga, dan tarikan tau gak sih Oh, iya, tahu. Tahu. itu tuh itu dasarnya basicnya kayak kalau kita beli lagi nggak dapat ini lagi. Nah semakin canggihnya teknologi, kan orang luar kayak pinter banget nih, mungkin Indonesia tuh emang krisisnya tuh di logika gitu. Terus kayak itu tuh di ini lebih kayak cara lebih teknologi Tradisional kali ya kalau gitu. dan yang tadinya basicnya itu jadi kayak ini nih, jadi kayak laku banget nih kalau kayak gini, gimana caranya biar sampai kayak modern gitu, kayak berkembangnya zaman terusnya ini kontemporer ya, itu dibikin kayak online kayak gitu. Makanya kita kayak terkecoh sama itu tersebut, online tersebut kayak ada nih kayak dalam diri dapat nggak bisa beli Ketagihan sampai saya habis uang 5.000 kan sekian gopay. Jadi kayak dapat ikan, habis itu dapat uang 1.000. Kayak kita tuh cuma diiming-iming mati itu tuh mau gitu tuh masalahnya. Tapi uang doang gosokan juga nggak sih? Gosokan iya masuk kan itu basicnya kan ya. Jadi itu kan gambaran dari video online yang secara sederhananya sih. Kalau sekarang kan udah canggih. Iya, jadi kita diizinkan sama pihak luar. Sama orang Kamboja. Jadi Apa aja? jadi Adminnya. iya. Jadi permainan dia tuh menarik orang-orang Indonesia untuk Minatnya. jadi seakan-akan itu tuh menjanjikan gitu. Oh, menjanjikan. Untuk main pertama dikasih, yang namanya orang kan dikasih duit langsung wah. Iya. Terus tuh Ketagihan sih kemarin kan. iya ketagihan. Nanti kalau udah boncos ya, kalau udah dikasih, nanti juga bakal sedikit demi sedikit itu bakal dikurangi. Contohnya kemarin dikasih 1.000, 1 juta gitu, besoknya main lagi
dapat 900, besoknya main lagi Oh gitu, turun 500. sistemnya. Banyak sistemnya. Kalau Jadi mungkin kalau Masang aja, pengen masang. mungkin kalau pengen untung terus saya permainan ganti akun di sini jadi nggak Oh, strateginya ganti apa akun. coba? Boleh dicoba. Oh, bisa jadi gitu satu harus dulu. Gitu. Oh, dua-dua ini pengalaman sih ya. Ya suatu pembelajaran mungkin masih muda ya, emang kita sudah banyak coba sih. Hah? Emang harus dicoba? Kita coba. Bukan maksudnya kan ya. Biar nanti makanya bagi waktu jadi bawa kan itu sulit tawaran yang baik kan. Tapi kalau udah tahu itu jadi nggak usah dicoba dong. Kan yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi kalau kita yang tahu, Saya coba. Kadang kan ada orang yang kepo, kayak orang awalnya nggak mau pacaran, dia kepo gitu, dia pasti ngakuin. Karena dia udah suami ya, pacaran itu nggak boleh, Kata pasti dosa. Jadi ini Iya benar. Salah. Kalau pacaran itu kan kalau di agama, itu kan mendekatkan zina gitu ya. Itu tuh ternyata nggak boleh, tapi tetap aja ada yang ngelakuin karena itu kepo. Karena manusia itu nggak mungkin nggak kepo. Kayak orang yang masuk ke perjudian online, gimana dia kayak nggak tahu perjudian nggak boleh, cuman gue kepo nih. Ya namanya lingkungan dia yang menginginkan mendorong dia buat pindah. Kalau aku ya dari pendapatnya Rizal, enggak. apa yang punya Reno? enggak. Rizal ada nih. Yang dari pendapat Anda yang saya tangkap itu tuh ini loh, kan dia istilah kata otomatis dia ngasih tauin kayak tadi tentang adminnya gitu ya, atau apa nih kayak yang ada di negara lain kan adminnya dunia yang kita dengarkan dari Kamboja gitu kan. Berarti kan dia pernah main nih, terus dia pernah bilang yang ngakuin kalau dia si Angga ini pernah main ternyata kan. Berarti itu kan bisa jadi suatu pembelajaran bagi dia. Mungkin dia emang tahu nih, oh judi itu nggak boleh, tapi karena saya kepo gitu ya. Nah akhirnya dia main nih, dia lakuin. Nah tapi dia tuh dari situ tuh dia nangkap buat masalah, oh jadi kenapa nggak boleh nih, karena nggak bolehnya itu loh. Karena kan biasanya manusia itu semakin dilarang semakin tertarik. Iya, dia tertarik menunggu penasarannya gitu. Kalau misalnya dia mau nyobain itu, dia nggak bakalan ngerti gitu loh. Itu sih aku kalau yang aku dapat dari beberapa ya kan. Setiap dinamika pasti ada pembelajaran yang ambil itu bisa dari seperti yang namanya aja. Kalau kita nggak nyoba kayak itu ya nggak bakal tahu kalau itu apa. sebenarnya apa saja sih yang bisa mempengaruhi terhindar dari video online itu? Silakan. Enggak mau nanya sih. Tahu nggak yang permainan gambol? Nggak tahu ya. Apa itu? Iya dia mereka itu kan termasuk judi nggak sih? Apa? Yang mana? Ya, jadi kayak setiap hari itu harus main kayak harus tinggal klik doang di situ gambarnya gambar bola. Jadi saya pernah dapat 300.000. Apa sih? Jadi cuma iya benar tinggal klik terus kirim nomor dananya dikasih. Saya bingungnya tuh itu uangnya dari mana? Apakah uang negara? Apakah uang orang luar negeri itu yang kayak di Mungkin kalau dari aplikasi itu lagi promosi juga sih. Soalnya dulu semacam kayak awal-awal rilis TikTok Lab Ya, yang biasa aman dong berarti. masukin kode referral kan biasanya dapat tuh hadiahnya. Mungkin ya itu sebagai promosinya doang sih. Ya banyak yang download kan cuan juga kan. Biar merasa ada ini nggak sih, oh gue dapet nih uangnya beneran gitu. Jadi kayak buat Baru main 2 bulan udah ya. gratis kan, kayak cuma tinggal tambahan jadi klik aja gitu. Cuma bingung uangnya ini dari mana, apakah uang negara, apakah uang dari orang luar negeri gitu. Oh ternyata jadi Aplikasinya itu kayak promosi. ya promosi. Tapi belum terjawab nih kayaknya. Aku juga itu solusinya gimana sih gitu. Solusi faktornya dulu
orang bikin kecanduan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya, mengenai beberapa faktor yang bikin kecanduan bermain judi online ya. Yang pertama mungkin dari apa ya, ketersediaan apa sih, mudahnya mengakses suatu linknya mungkin, karena banyak sih beberapa yang udah dari pemerintah juga yang udah ngeblok beberapa situs, cuma bisa dibuka lagi. Bahkan nggak cuma dari ini ya, nggak cuma dari situs ya, bahkan sekarang banyak konten kreator juga yang menggunakan watermark tuh atas nama judi. Banyak juga, baik itu konten kreator TikTok, Facebook, bahkan Instagram pun ada. Terus yang kedua mungkin kurangnya kontrol diri ya, yang dimana dia kalau udah kecanduan tuh mungkin bakal susah banget kan buat ngontrolinnya. Mau dimanapun juga tetap aja sih susah, mau diomongin mau gimanain kalau udah kecanduan di online nggak bakal sadar. Nah, terus yang kedua mungkin dari faktor lingkungan ya, mungkin ada juga kan satu lingkungan yang isinya tuh komen judi semua. Jadi kayak dia ini ya, tertarik gitu ya, gara-gara lingkungan kayak gitu semua. Iya, ada juga itu. Terus Mungkin namanya dipermulus kali ya. ya bisa aja. Terus juga ada juga yang kayak mungkin dari sensasi kemenangan ya, yang dimana pertama kali dia main dia langsung dikasih menang. Mungkin itu salah satu penyebab kuatnya ya yang bisa bikin kecanduan. Itu aja. Mungkin dasarnya dari yang nama. Uang. Jadi masih mau nanya dong. Mau nanya solusi biar minim gitu ya pengguna apa judi online itu gimana ya, solusi biar sedikit yang mengakses kayak sedikit lah yang main seperti itu kan kita kan banyak banget meminimalisir meminimalisir hal tersebut gimana? Nah, saya izin masukannya dari kalian semua kan bagaimana cara mengatasi ya, kayak biar sedikit nih orang yang pakai judi. Kita mah sebagai dari kalangan bawah ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita krisisnya di ekonomi nih di Indonesia ini. Jadi harus dari pemerintahnya juga sih kayak ngasih suatu kayak ladang lapangan pekerjaan yang ini gitu tuh buat mereka yang kan mau nggak mau juga yang orang yang seperti itu tuh ini ada kekurangan ini, mau nggak mau ini biar kebutuhan itu terpenuhi juga. Karena memang kurang yang berjudi. Tapi pejabat polisi juga ada yang suruh. Nah, Oh iya, karena ini ya. siapa pernah tahu kayak gitu ya? Saya lagi lewat depan Polda. Itu kan berbaris tuh polisi emang gitu, cuma enggak. Pas waktu di lampu merah ketemu lagi. Ada kan di posnya tuh. Temen saya ketilang, pas masuk bunyi kering. Satu saya kaget kan, satu saya kayak nggak asing suaranya. Gitu. Walaupun nggak ngeliat, tapi saya tahu persis gimana suaranya. Gitu. Hafal Iya, itu masuk juga ya. Polisi juga. Polisi juga. Iya, nggak serta-merta. Tapi iya saya juga sebenarnya saudara saya juga ya, dia udah punya gitu kan. Tapi pas saya kemarin mau jalan sekilas tuh kayak permainannya tuh kayak gimana sih? Kayak ini Domino's ya. Kayak kalau ini sama gitu bukan sih? Kalau kayak namanya main yang pencet kayak gitu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Apa namanya? Kalau merah-merah semua. Iya, iya. Jadi keras. Oh kayak gitu. Kurang jauh. Bener sih apa kata
tangga gitu yang nggak cuma yang nggak punya aja yang apa yang mereka itu tuangan, tapi yang udah punya pekerjaan yang kayak gitu. Ya Pokoknya mungkin mereka dingin-dinginnya ya kayak nggak kayak kita sih kayak awalnya cuman kayak saya menekankan saya punya cita-cita pengen buka lapangan pekerjaan ini banyak. Amin. Maksudnya biar ini manfaat juga buat orang-orang yang aspal saya keramik Mungkin tambahkan juga yang mengenai solusinya. Mungkin kita sebagai generasi yang akan mendatang, mungkin kita harus memberikan saran atau kritikan ya kepada pemerintah untuk apa ya, untuk memberantas semua jenis video online nanti yang berupa situs maupun yang berupa aplikasi ya, karena itu bakal berdampak banget kepada generasi yang selanjutnya. Terus mungkin harus bisa mengontrol diri ya, nggak boleh ke bawah godaan dari lingkungan, dari orang terdekat. Terus juga kita bisa nemuin hobi sendiri sih kalau bisa, baik itu hobi olahraga, seni ataupun yang sejenisnya. Selanjutnya kesimpulan apakah ada yang mau menyimpulkan? Jadi baik di sini saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi online itu sangat merusak ya, karena emang ketika kita menggunakan akses tersebut kita bakal kecanduan kayak gitu. Jadi yang merugikan lah bagi saya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa meminimalisir hal tersebut seperti itu. Apa yang mau lagi? Sudah cukup. Selanjutnya kesannya ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa? Ada yang mau beri kesan-kesannya nggak? Duluan. Jadi kesan-kesannya yang saya dapat, saya mendapatkan pengalaman baru, saya mendapatkan uang baru, saya mendapatkan pengalaman baru. Maksudnya pengalamannya itu dari mereka semua gitu ya. Terus dari pengalaman itu saya mendapatkan pembelajaran yang dimana berarti saya tahu loh gitu, dari yang tadi kita bahas itu banyak banget budayanya. Itu aja sih. Baik, mungkin untuk kesannya sangat seru ya, bisa mendapatkan wawasan baru mengenai perjudian di Indonesia ini yang semakin marak. Untuk pesannya, jangan pernah menasihati orang yang sudah kecanduan judi online. Selanjutnya untuk kegiatan yang berikutnya, untuk melakukan konseling bimbingan kelompok selanjutnya mau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan gitu. jadi akan dilanjutinnya mau minggu depan atau 1 bulan sekali atau gimana gitu? Mulai Apa yang minggu depan? lanjut bimbingan lagi yang bahasa ini. minggu depan Minggu depan lah, semangat nih. Minggu depan jam yang sama, Hari yang sama.
Mungkin saya cukupkan bimbingan kelompok ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.